Selalu bersyukur. Haleluya, Victorious Kids. Dalam menyambut hari Natal, ada banyak anak yang menuntut dibelikan baju baru, mainan baru, atau diajak pergi liburan oleh orang tuanya. Semua hal itu tidaklah salah. Namun bila ternyata ada orang tua kita yang tidak dapat membelikan kita baju dan mainan yang baru, ataupun mengajak kita liburan, janganlah kehilangan sukacita kita di bulan Natal ini. Karena Natal bukanlah terutama untuk memiliki barang-barang baru atau untuk pergi liburan, melainkan untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus rela mati untuk menebus kita dari semua dosa kita. Marilah kita bersyukur atas kasih Tuhan yang besar atas kita. Ada yang berkata bahwa di dunia ini ada dua golongan orang, yakni golongan orang yang selalu bersyukur dan golongan orang yang selalu mengeluh. Janganlah Victorious Kids termasuk di golongan yang selalu mengeluh. Mari masuk ke dalam golongan yang selalu bersyukur. Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bila kita selalu bersyukur, itu berarti kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan selalu memuji Tuhan. Victorious Kids, di tengah-tengah dunia sekarang ini ada banyak bencana, ada juga banyak kejahatan, bahkan akan ada orang-orang yang sengaja berbuat jahat terhadap kita. Tetapi tetap ada kebaikan Tuhan yang lebih besar dari semua bencana. Tetap ada berkat Tuhan yang lebih besar dari semua kejahatan bagi kita anak-anaknya. Marilah Victorious Kids memilih untuk selalu bersyukur dan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan tersebut. Janganlah justru mengingat semua kejahatan orang ataupun mengingat kemalangan yang terjadi dalam hidup kita. Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Termasuk ketika Victorious Kids sedang berada di tengah kesulitan dan kesedihan, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah mengingat kebaikan Tuhan, dan bersyukurlah kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab. Suatu hari Paulus berada di kota Filipi, dan ketika dia sedang melayani, ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung selalu mengikutinya dan mengganggunya. Lalu Paulus berdoa dan mengusir roh jahat itu daripadanya. Namun walaupun Paulus berbuat baik kepada perempuan ini, di mana Paulus membebaskannya dari kuasa roh jahat, Paulus justru dimasukkan ke dalam penjara karena ada orang yang tidak senang akan perbuatannya itu. Nah, Victorious Kids, kelihatannya Paulus sangat tidak beruntung, bahkan Paulus sangat malang. Masakan setelah berbuat baik ia justru dipenjarakan. Tetapi mari kita lihat bagaimana reaksi Paulus setelah dipenjarakan. Apakah yang kemudian diperbuat Paulus? Apakah Paulus mengeluh? Apakah Paulus menangis terseduh-seduh? Apakah Paulus marah dan mau membalas? Atau apakah Paulus bersedih? Jawabannya adalah tidak
tidak, dan tidak. Justru Paulus memuji Tuhan. Paulus tetap dapat melihat kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, Paulus selalu bersyukur. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 dituliskan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi setelah Paulus dan Silas berbuat baik, justru kemudian mereka dipenjarakan. Tetapi di dalam penjara sekalipun, mereka tetap memuji Tuhan. Sebelumnya Paulus dan Silas sudah didera, yakni dicambuk, sehingga badan mereka penuh dengan luka-luka. Paulus dan Silas tentulah merasa sangat kesakitan akibat luka-luka tersebut. Juga kaki Paulus dan Silas dipasung, artinya dibelenggu, sehingga tidak dapat bergerak bebas. Namun mereka tetap menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan pujian mereka itu membuat mujizat Tuhan terjadi, yakni ada gempa bumi yang hebat, sehingga belenggu mereka terlepas. Kisah ini adalah teladan bagi kita semua. Jika Victorious Kids berbuat baik, lalu justru diejek atau dihukum, janganlah langsung berputus asa. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah bersyukur, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ketika tubuh Victorious Kids sakit, seperti tubuh Paulus dan Silas sakit, walaupun tubuh Victorious Kids sakit bukan karena dicambuk seperti mereka, tetapi karena ada serangan penyakit, maka tetaplah Victorious Kids bersuka cita, tetaplah memuji Tuhan, dan bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Apalagi jika tubuh Victorious Kids dalam keadaan sehat, tentu terlebih lagi Victorious Kids perlu memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Victorious Kids selalu ada kuasa di dalam pujian kita. Itu sebabnya mulai hari ini janganlah lagi suka mengeluh. Mari suka bersyukur. Mari suka memuji Tuhan. Ketika ada persoalan, misalnya ada teman yang berbuat jahat kepada Victorious Kids, atau ada suatu persoalan berat, maka janganlah Victorious Kids langsung kalah oleh persoalan itu. Artinya Victorious Kids langsung menyerah, sehingga Victorious Kids hanya dapat mengeluh dan bersedih hati saja. Marilah hidup menang di tengah persoalan, yakni dengan tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Maka kuasa Tuhan dapat mengalir kepada Victorious Kids. Jadi ingatlah bahwa jika kita tetap bersyukur dan tetap mengingat kebaikan Tuhan pada saat kita menghadapi suatu persoalan, maka kuasa Tuhan dapat bekerja bagi kita. Roh Kudus juga akan mengingatkan firman Tuhan kepada Victorious Kids, dan kemudian iman Victorious Kids pasti bangkit. Lalu Victorious Kids akan beroleh kekuatan dan beroleh hikmat untuk menghadapi persoalan apapun yang terjadi kepada Victorious Kids. Mari ikutilah doa ini. Tuhan Yesus, saya percaya dalam hati saya dan mengaku dengan mulut saya bahwa Engkaulah Tuhan
yang lahir di Bethlehem dan mati di Golgota untuk menyelamatkan saya. Saya tidak mau lagi suka menuntut atau mengeluh. Saya mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak mau bersedih atau khawatir ketika menghadapi suatu persoalan. Tetapi saya mau tetap memuji Tuhan setiap hari. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dahulu Tuhan Yesus sudah pernah menolong saya, maka sekarang juga Tuhan Yesus pasti akan menolong saya lagi. Di dalam nama